Lurus sama mari. Iya, mari kalau lurus sama mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwah syekhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li sama ajma'in khususun ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu khususun ila ruhi musannif muallif kitab wasiatul Mustafa Al-Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah Bismillah ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah wa hadiyatan min arwahi masyayikhina fil mahad bu irung Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jasa Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi al majlis wa farahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya, mugi-mugi ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang menonton mendengarkan via online mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dunia ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala.
halaman 23 baris 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka hati wa terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innallaha mongko satemene Gusti Allah iku yastajibu mengabulkan doa lahu bagi orang yang teraniaya. Wa in kana kafiron, dan meskipun dia orang kafir, fa alaihi kufruhu, dan atasnya menanggung kekafirannya sendiri. Para hadirin ingkang minulya, iki bab tentang doa orang yang teraniaya atau mazlum. Kalau orang yang menganiaya zalim, kalau yang dianiaya mazlum, ya. Jadi doa orang teraniaya. Sebelum bahas doa orang teraniaya, itu kita perlu pahami ada 3 tingkatan doa menurut guru-guru kita, guru-guru sufi kita. Yang pertama adalah ad-doa bil lisan maqal, doa dengan bahasa lisan, doa yang diungkapkan lisan. Nah, doa ini ciri-cirinya itu kita baca sehari-hari, kayak doa setelah sholat, ya. Waktu tertentu dan sebagai berulang-ulang, ya, yang bagus adalah termasuk ad-du'a'u bilisanil maqal, dengan lesan, dengan lesan. Terkadang juga ditambahi lek ana perlu titik, tapi tetap mancep no lesan, ya. Karena redaksinya itu diambil dari formula teks ayat Quran atau hadis, juga ijazah atau zikir dari para guru atau para ulama. Tetapi orang yang doa bilisanil maqal itu aneh. Ayo. Tambah Hasim, ngerti mana? Alhamdulillah. Berarti si doa bilisanil maqal, nyantol lesan tok. Itu masih doa bilisanil maqal, ya, nyantol nok lesan. Gak ru maknane, tetapi ya itu ono keyakinan apa zikir nang Gusti hanya di lesan tapi tidak nyambung ke hati. Ya, ini termasuk doa bilisanil maqal. Yang kedua, ya, doa bilisanil, ya, doa dengan kondisi apa, hati, dengan kalbu, dengan keadaan. Lah, doa ya orang yang teraniaya maksud yang kedua ini. Nah, kalau sudah hal keadaan yang dihadapi itu namanya berdoa, keadaan terpaksa maka dia ikut berdoa. Wong terpaksa itu nyantol, bener enggak? Ya, contoh sampai misalnya ono masalah, ya, pasti khusyuk, Ayo coba nggak khusyuk, pasti khusyuk. Ya Allah, ya Allah. Ya, misalnya ya pasti khusyuk. Ini ad-du'a'u bilisanil hal, ya, pasti khusyuk. Tapi nggak semua bisa khusyuk. Mengapa itu nyantol di hati? Karena keadaan yang dihadapi. Contoh orang yang dianiaya itu pasti kan mangkel, Pak. Wong pasti mangkel. Akhirnya sakit, nopo nggak terima keadaan atau segala sesuatu yang membuat dia itu apa namanya hati terhadap orang yang, ya, menganiayanya atau fitnah atau juga salah-salahan oleh pihak yang lain misalnya. Sakitnya di sini, ya, makanya pasti nyantol di sini, ya. Nah, ini kalau sudah nyantol di hati, kenapa nyantol di hati? Sebab mengungkapkan perasaan terdalamnya, ya, karena rasa kekecewaan, penderitaan, ada kondisi kebutuhan yang krusial, ada masalah yang berat dalam hidupnya. Nah, ini pasti termasuk dalam ad-du'a'u bilisanil maqal, bilisanil hal, ya. Ini lah ungkapan sejati, Pak. Kadang wong butuh, wong sumpek, wong susah, ya, itu pasti akan masuk dalam hati doanya. Nah, kadang-kadang sakit menerima beban yang tinggi, bunga ini gak dongo Arab, gak dongo
aku hadis Quran dewe ya Allah misal loro ati nang wong ya Allah muga-muga ya Allah sampean tiba nomo misalnya iku duka tak tendam tapi itu masuk Pak dalam hati sebab kekecewaan penderitaan itu berasal dari hati ungkapan yang sebenarnya itu di sini di hati. Nah kalau hati dilibatkan dalam berdoa maka ulama apa itu lebih kuat lebih tajam lebih dekat daripada doa bilisanil maqal ya doa bilisanil maqal bilisan hal as-sahu bilisanil maqal jadi doa yang melibatkan hati itu lebih sah lebih afsah lebih kuat daripada doa yang di lisan. Makanya kalau zikir itu lisan masuk ke hati itu kudu ono gurune kan gitu. Harus ada gurunya, pembimbingnya agar bisa menjadi doa bisa hal. Dari situlah karena orang yang terzalimi itu pasti sakit, Pak. Sakit ya. Cuma tergantung apakah dia mampu menahan sakitnya atau tidak. Ya. Makanya yang paling ampuh adalah doa bilisanil hal itu nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah. Serahkan saja nang Gusti Allah, biar Allah yang menangani. Ada patah mengatakan kalau kita sudah turun tangan ya, kita angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Ini pepatah. Kalau kita sudah angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Pepatah bahasa Arab. Lah lek wis ngene kenapa sampean? Lunga kan nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah. Niki kan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh ngeten, makane hati-hati doanya orang teraniaya. Hati-hati terhadap dongane wong sing dizalimi, itu hati-hati. Ittaqu ad-du'aul madlum. Wedya sira kabeh marang dongane wong dizalimi. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Ya, doa orang madlum. Contoh, doanya orang miskin, doanya orang afin, orang lemah, orang dhaif. Dungane wong sing wetenge kosong. Ya, kosong tadi ya jarang mangan misalnya. Itu luweh, wong sing wetenge luweh gak berarti dia terpaksa gak mangan. Memang gak ada barang. Itu hati-hati, Pak. Caranya kalau dia tidak bisa apa yang dimakan, kemudian dia angkat tangan mengangkat tangannya kepada Allah, maka orang-orang kaya yang sewu wong sing duwe gak perhatian itu akan kena doa-doanya orang terzalimi seperti itu. Makanya jenenge kepedulian sosial. Kepedulian sosial nih kan. Nah, dungane wong sing dikorbankan, dungane wong sing difitnah, dungane wong sing di macam-macam itu hati-hati ya, akan mustajab itu. Doanya akan mustajab. Soalnya wong lek luwe iku pasti kusuk dungane. Lho iya sampean delok wong luwe. Saking kesuwe saya sampai sambat. Ya Allah, ya Allah, luwe ya Allah. Luwe ya Allah, luwe. Lah tapi itu dari dalam dirinya kan keluarnya ya. Bil qalbi dengan hati. Nah, kemudian doa ketiga ini adalah ad-du'a'u bilisanil isti'dad. Dungane wong sing khusus karena taat dumateng Gusti Allah. Ya, oleh wis tingkatan ketiga ini tidak mementingkan permintaan dia kepada Allah, tapi mementingkan ibadah dumateng Gusti Allah. Gak penting. Pokoknya kabeh wis neriman saking Gusti Allah. Tetapi kadang-kadang doanya orang ketiga ini walaupun tidak meminta khusus kepada Allah, tapi Allah memberi terwujud dari apa yang dibutuhkannya. Nah, ini beda, Pak. Ini termasuk doanya para aulia, doanya orang-orang soleh, doanya wong sing takwa. Niki doanya wong sing istiqomah, termasuk ini, ya. Jadi doa ini harus diistiqomahkan. Nah, oleh karena itu dia enggak pokoknya dikai Allah ya gelem, gak dikai ya gelem. Dikabulno ya gak apa-apa, gak dikabul ya gak apa-apa. Ya, Pak. Lek dikabulkan itu malah dia takut, Pak.
ini. Mengapa takut? Khawatir contoh misalnya ya Allah, mercy ya Allah. Misalnya nggih. Sampeyan kayak mercy, twing. Kira-kira mercy sampeyan napakno ya. Kira-kira sampeyan mancik sekira siapa wetenge sih? Seje, Pak. Makanya orang seperti yang tingkatan ketiga ini adalah kalau dikabulkan doanya itu malah takut. Kenapa? Lupa dengan Allah. Takut apa? Takut semakin berjarak dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Makanya enggak boleh begitu. Enak dengan iso dituku. Terus oke enak semangane iso aku kaya wong iku, insyaallah aku luwih teko wong iku. Durung mesti. Durung mesti. Kadang-kadang kita apa yang sama dengan orang lain, tapi nggak sama caranya. Contoh, kayak dunia ambil Allah kayak dunia, itu lo suka, akhirnya kayak dunia sukses kerjai, lah gagal. Kenapa? Wah, ruang ayu diwayu, nah ya kan, ini macam-macam, akhirnya terbelenggu dengan doa yang diminta dari Allah. Nah, ini berarti istidraj Allah ngelulu, yo tak kayak. Yo coba foto mbak wong iku, coba gak bisa. Foto karo wong ngene, iku rek mesti montore apik, kawotor mendino dane yo. Aku ndek sepeda sing kaya ngono, yakin meno tak resiki. Dadang dikabulno Gusti Allah dungane, ya, ndus montor sing padha mbek wong sing diiringi mau. Tapi yo luwih temen kotore. Apa sebabnya? Gak kau ngumbah. Tibakno ya angel ngumpet. Sawang sih sinawang niku. Wis apa sedekah Gusti Allah iku ditolak alhamdulillah, dikabul alhamdulillah. Tapi nek dikabulno malah wedi. Wedi. Tapi kalau sudah takdir Allah, maka hati-hati. Sarana takarrub ojo dihilangkan dari apapun lho. Sampeyan duwe ilmu, sampeyan duwe harta, sampeyan duwe sampeyan duwe opo kesaktian apapun, tapi sitok sing jangan takarrub ilallah nyidik marang Gusti Allah. Dengan ilmunya nyidik nang Gusti Allah, nek sugih nang Gusti Allah, toko jabatan sugih nyidik nang Gusti Allah, toko pengaruhnya nyidik nang Gusti Allah, ka ilang pancet. Nah, jadi ketika diberi Gusti Allah itu berarti syukur dani. Tetap orang seperti ini, Pak. Semua pemberian Gusti Allah itu ujian dari Allah, bukan kenikmatan aslinya, bukan kenikmatan. Kadang-kadang wali ku, Pak, ana critane wali ku gak ketok waline, iku apa topenge dadi wong sugih. Ono. Ya, ono. Iki bose PT Jambu Bol Kudus ya. Iku wali. Ya, 1000 kiai di amplopi kabeh, dewasa cerobian, wesel. 1000 kiai lho, Pak. Jadi toko dunia ini kan nyidik Gusti Allah. Nah, kayak suhar kan, nyidik Gusti Allah. Angel, coba misalnya, coba aku suhar suki kayak ngono. Muat akai kabeh sak indra misalnya. Dadi dikek temenan jling malah kearu-karuan. Ini jadi semua harus sarana takarrub ilallah. Jadi enggak ngefek ketika bulno sing terbaik adalah pilihan Gusti Allah. Jadi ini termasuk tingkatan doa yang ketiga, orang-orang khusus. Lah wis ndak ada diminta, ndak ada. Coba sampai tinggali wali-wali sing masyhur iku, ana doa khusus, ya Allah njaluk iki gak ada, semua doanya ada takarrub ila Allah. Ndak ada, tapi dikai Gusti Allah. Sapa wong sing nyidik nang Gusti Allah, sibuk ambek taate, sibuk ambek dakwahe, sibuk ambek ilmune, sibuk ambek perjuangan, sibuk ambek wiritane, sibuk macam-macam, maka kedekatannya itu akan tahu Allah akan diberi, tidak minta. Allah Maha Tahu. Niki, makanya Gusti Allah dawuh apa? Ud'uni astajib lakum. Astajib iku artinya dikabulkan, tapi guru saya mengartikan dijawab. Paham ya? Dijawab. Apa? Dijawab iya mungkin, jawab gak ya mungkin. Tergantung Gusti Allah. Dungo nang aku, tak jawab dungomu. Nah, ini kan tak jawab. Lek tafsir lain mengatakan
Berdoalah kepadaku pasti akan ku kabulkan kan ngoten. Tapi ada tafsir lain yang mengartikan beda. Berdoalah kepadaku pasti tak jawab dongamu, tak jawab. Istajib tak jawab ini kan. Ya kok gak mandi-mandi dongaku ya. Istajib Allah berak jawab dongamu. Mbok iku dungane mandi kapan, kabul kapan, wallahu a'lam. Jadi bahkan orang seperti ini, Pak, jangankan minta, berdoa saja bersyukur. Tahu nggak misalnya nyambut gawe ya, dikasih sehat, bersyukur nggak? Ayo, mending ngumpul kanca-kanca sok ngopi. Nah, itu juga anugerah. Jangankan minum kopi, ya. Kalau wali itu nggak lihat itunya, nggak lihat dohirnya, lihat di balik dohir itu apa? Aku iso ngumpul kanca-kanca ngopi. Anugerah terbesar adalah aku iso berangkat ngopi. Iya, sampai lagi berangkat gak ngopi, ya kan? Contoh malih, ya, contoh. Sampean ndonga bendino, saged nggih? Ndonga apa kan serah sampean, sampean bebas gak bayar ndonga kan. Cuma malaikate ya bingung, Mbak, kakek jalukan malaikate pulpane akhirnya gak dicatur sampean. Orang-orang tingkatan ini yang ketiga ya, itu jangan minta Gusti Allah. Bisa berdoa itu anugerah bagi dia. Beda kan? Beda. Sampai nggak akan karep kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah akan karep. Tapi lali, ngene sampe ini anugerah dari Gusti Allah. Kadigawe. Ini bedanya ambek beliau-beliau itu kan. Sampai maca sholawat apik, tapi sing dipikir aku isok budal sholawatan iku anugerah terbesar, akhirnya isok maca sholawat. Ini anugerah, Pak, yang terindah dari kita sebenarnya itu kan. Lah iki sing dimaksud Gus Bah, wong sing keren adalah wong urip ngenteni salat. Maksudnya itu anugerah terindah itu adalah rasa menunggu salat. Itu yang terindah, bukan sampai ngenteni salat. Iku dimasuk dalam hatinya. Oh, berarti berdoa perintah Gusti Allah, berdoa kebutuhane hambane Gusti Allah. Berarti aku iso ndonga, iku anugerah Gusti Allah. Kadang jarang jok sampai, Pak, terus doa, jok kuatir, doa terus jok kuatir. Ono Arab mengatakan wong ndonga terus meskipun belum dikabulkan, ngayu sepeda pancal terus dipancal terus pegel kan, dan titik mana mancal terus pegel leren mana terus suwe-suwe tutuk enggon, entah kapan, wallahu a'lam, pasti terjadi itu, tidak mungkin tidak. Kalau yakin itu pasti terjadi. Ya Allah, anak soleh soleha, anak dewe ya Allah, Musa. Sopo ngerti putune jadi wali, putune ono jadi ulama, cicite ono jadi ulama, wallahu a'lam. Niki. Dadakno gak mandi, wah iki ndonga apa gak mandi. Dadi sampean akhirat bingung, loh apa ki ya? Wah, bukune kok abot nemen, kok tambah timbangane. Ya dibuka. Sampean sinten nih kan? Aku dongamu sing gak dijawab nang dunya ambek Gusti Allah, tapi aku ya disimpen mbek Gusti Allah donga sampeyan saiki ngancani panjenengan ten kiamat. Ayo tak terenang swarga. Donga sampean niku lho, Pak. Jok kuatir sekecil apapun doa kita lisankan dicatat terus, nabung. Gak cair, meni cair no akhirat dadi kanca sampeyan. Jok kuatir. Malah wali-wali itu, Pak, dungane ya Allah. Ini cair akhirat ae. No akhirat ae ngono. Gak perlu dunya, akhirat ae ngono, Pak. Tapi wani gak ngomong ngono ayo. Nah, wani angel diwali ya, Pak. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi takutlah kepada orang ya. Dungane wong sing zalimi iku jare Kanjeng Nabi mustajab. Ketika Muadz bin Jabal ya itu izin lunga dikongkon perintah menyiarkan agama di luar Madinah, itu pesan Kanjeng Nabi. Ya, wattaqi da'watul mutmat. Bila kamu dengan doanya orang ini ya, kenapa? Fa innaha laisa bainaha bainallah hijabun
Sebab dia orang yang doanya teraniaya dengan Allah tidak ada hijab sama sekali, tidak ada hijab. Makanya di kitab tadi dijelaskan fa innallaha yastajibu lahu. Allah pasti mengijabahi dungane wong sing teraniaya. Ya. Wong kafir Pak, hati-hati, wong ahli maksiat, wong kafir, ya wong fasik, sampean zalimi misalnya, hati-hati. Nabi dawuh wa in kana kafiron kan, walaupun dia orang kafir tetap mandi. Nih, hati-hati. Ya, tapi kita harus berhati-hati. Karena orang-orang yang mandi itu tidak hanya orang yang bayangin mandi sholat. Walaupun dia orang maksiat, orang fasik, orang kafir, tetap adalah yastajib. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ini teraniaya dakwatul mazlum itu termasuk doanya tidak diragukan, la syak, enggak diragukan mustajabannya. Ya. Mangane gak mandi. Aku didongakno melarat ambek wong iku. Tapi aku sih soge bayangno, gak mandi dongane, hati-hati Pak. Niku istidros niku dilulup Gusti Allah sampean. Dan sejarah kita para ulama ndak ada orang yang menzalimi orang lain kemudian tambah joyo, tapi akhirnya api ndak ada. Suul khotimah rata-rata itu. Hati-hati. Karena pungkasan urip itu di dalam akhirnya, ya. Makanya Nabi dawuh, ya, apa? Salasu mustajabatin, ada 3 doa yang mustajab. Satu, dakwatul madlum wong sing dianiaya. Yang kedua, wa da'watul musafiri, donga wong sing musafir. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladi, dongane wong tua nang anak. Sama tak takoni, mari sembahyang kira sampean dengan anak enggak? Lali. Mari sembahyang lah. Sampean dengan anak enggak? Atau anak dengan wong tua? Ya salat. Jadi kita sambung sampean. Ambek walaupun secara zahir gak sambung mbek wong tua, tapi secara batin, roh, ya, itu disambung kali Gusti Allah. Ini ada hubungan batiniah, hubungan rohiyah, ya. Gusti Allah. Ini doa itu fungsinya sambung. Doa itu bisa sambung. Nah, ini jadi doanya orang yang zalim, ya. Makanya wong zalim itu tergantung lek sabar iku insyaallah derajate munggah. Derajate munggah. Ya. Ya, cara tersebut dari zalimi wong loro tok sikabe sabar ambek ndonga. Wis. Angel iku. Jare Mas Muji, angel. Angel. Lho sing angel iki iso dadi gampang, ya. Angel. Makanya lek zalimi wong, delokno wong, caci maki wong, ya apa? Langsung isi hati kita dengan doa. Rabbi najjini minal zalimin. Dengan Nabi Musa, nggih. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan aku dari apa? Orang-orang zalim. Atau sampean delokno wong dizalimi wong, ojo metu emosi, langsung masukkan doa dalam hati. Terserah doa apa terserah, ya kan. Contoh doa lain, ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minkal faru wa alaikal mustaka wa bikal musta'an la haula wala quwwata illa billah. Kaapal donga liyane Rabbana afrigh alaina sabran dan seterusnya. Gak iso maca donga ya cara Jawa. Ya Allah, mugi-mugi kula terhindar dari kezalimannya, dan mugi-mugi orang itu diberi taubat dan diberi napa? Ampunan. Kira-kira sampean iso enggak ndonga ngono wong sing nyakiti sampean? Ayo. Kok malah dongakno piye? Gitu kan? Gimana kan? Nah, Imam Ghazali dawuh ngeten, Bang. Orang yang terzalimi tidak boleh, ya, dengan perasaan dendam emosional, ya. Karena kalau Allah memberi atau mengijabahi doa sampean itu, maka itu apa namanya, nanti sampean dibalik di akhirat.
yang sampai orang yang mendolimi sampeyan dibalik menjadi orang yang didolimi sampeyan. Jadi sampai nanti menjadi orang yang zalim di hadapan Allah seorang tersebut. Contohnya kok bongko ae wong iku ya, mate ae kan? Mate ae nang wis jepen ya. Muga-muga tubuh sepur ya. Muga-muga tubuh becak misalnya kan. Nah, ini kan laknat, ini kan tutukan atau doa yang jelek. Lelek mandi misalnya. Ya, misalnya sampean malah seneng apa gak seneng? Seneng gak? Ana wong sing ngelono sampeyan, benci nek sampeyan lokno muga-muga ketobrak becak. Nah, meneh krungu ketobrak becak, sampeyan seneng apa gak? Ayo. Seneng apa gak sampeyan? Seneng. Akhirnya bosone kapok. Ngono. Lagi manusiawi ya, tapi ada 3 fase kita pahami. Kita misalnya ya dungo elek nang wong karena itu, maka Allah ada 3 tahap untuk mengijabai doa sampai. Satu apa? Itu Allah itu akan malah sampai digawe ujian. Contoh, iku remuk wae iku, remuk ae, ya kan. Loh, kok tambah sehat wonge? Ya kan? Wah, muga-muga tobrok motor. Meneh tuku motor. Ayo coba. Tambah loro sampean kan? Loro kan. Nah, iki ujian. Allah begitu kadang-kadang. Ya Allah, moga-moga wong iku mau ya ora tadi apa kena musibah ta balak ta apa enggak ya. Malah sehat. Sehat malah penliwat. Assalamualaikum. Sampean loro ati enggak? Ya Allah, ndonga mendina kok gak mandi. Iki ujian. Sampean kuat gak mung derajat. Nah, iki gagal. Banyak gagal di sini. Apa lho Pak latihan iki? Tahun-tahun latihan ini. Ini merendahkan ego, memahami fakta atau hakikat dari sebuah apa itu tahunan. Ilmu laku baru itu ilmu laku, tapi angel ya. Nah, yang kedua ya istidraj. Ada 2 contoh. Sampean donga, kok mate temen wong. Sampean makan sombong, ora istidraj. Yang kedua malah sehat ya, sampean malah itu istidraj. Yang ketiga lah, tapi hati-hati wong sing dizalimi wong lek tambah sehat tambah apik uripe, hati-hati itu lampu kuning dari Allah. Lek kok begitu seret mblek langsung amblek ya, langsung amblek. Ini ya. Nah, akhirnya doa orang yang dizalimi kok mandi dari Gusti Allah, sebab dungane wong dizalimi itu langsung masuk langit, Pak. Dungane langsung urusan langit udah itu. Urusan langit. Dan ini ada keterangan para ulama ngeten. Dungane wong sing dizalimi dakwatul mazlum tuhmalu alal ghamam. Dungane wong sing dizalimi itu bawah oleh awan ke atas. Awan-awan ya dibawa ke atas ke langit ya. Wa tuftahu laha abwaabas samawat, dan terbuka pintu-pintu langit karena doanya orang terzalimi. Penjajah Belanda yang sewu kiai-kiai tirakat dung sebagainya itu sebagai pihak terzalimi. Sekuat apapun tenaga penjajah lengkap senjatanya tetap kalah dengan kekuatan langit. Ini kan. Jadi kemudian yaqulu rabbu, dan Allah dawuh wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keperkasaanku la angsorannaka, aku pasti akan menolongmu. Allah. Jadi dengan wong zalim munggah nang dhuwur langit ya, buka kabeh lawang langit, Allah langsung jawab, Pak. La unsorannaka ya, saya akan menolongmu pasti. Tapi ono kata-kata walau ba'da hinin, tetapi embuh kapan. Allah ya. Di hadis Nabi, walau ba'da hinin, entah kapan terjadi pertolongan Gusti Allah, tergantung Gusti Allah niki. Ngerti, hati-hati mbek wong sing dizalimi. Nah, contoh ngeten, ono riwayat ngeten, Pak. Ketika seorang hamba menerima buku catatan amal di hari kiamat ya. Fulan,
Ini riwayat dari hadis Ibnu Abbas ya. Bukumu apik kabeh? Nggih Gusti apik. Ana kurange? Mboten Gusti. Sesuai dengan apa jenenge memorinya. Ini tetap. Oke. Tiga buku kedua. Ndi kebagusanmu? Tetap nggih Gusti, tetap ngeten iki. Lho, disawang sik. Buku pertama kekapianmu 10. Buku kedua kekapianmu 20. Loh, nggih Gusti. Kok saged ngoten Gusti? Ngoten kan? Jawabane Gusti Allah, sebab itu karena kamu sabar terhadap orang yang mim. Loh, pahalanya loh sampai ngabotno buku amal, Pak. Nah, niki eman ya tapi ya angel. Nah, terakhir ngeten ya. Bahkan Nabi ngeten, Pak, sungguh Nabi itu dawuh sampai sungguh ngoten kan Nabi. Orang teraniaya mendoakan keburukan orang yang dizalimi jangan sampai dizalimi wong, dianiaya wong, diloro ati wong, aja sampai membalas elek. Aja sampai lek iso dungano keselamatan, hidayah, tobat, ampunan nang Gusti Allah. Walaupun gak krungu nang ati mawon, wis krungu ya Allah. Ya, cok kuwatir dungane wong sing zalimi mau ngen langsung nang langit. Sing jawab Gusti Allah. Munggah nang langit. Loh, kok gak njaluk balasan wong iki? Malah dungano sing dizalimi. Kan ngoten. Walase Allah mudun ya. Nah, kalau sudah begitu kita berharap kutuk anak pun moga-moga koyo ketek misalnya kan, moga-moga macam-macam, jangan sampai Pak. Itu ada riwayat ngeten ya. Imam Abdullah bin Awil Haddad ya, pengarang Abdul Haddad itu dawuh dan kitab Risalah Al-Muawanah ngeten. Wong lek donga terzolimi memang doanya mustajab, tetapi doa yang dizolimi tadi gak mustajab malah jadi laknat balik sebab ndongano elek nang sing dizolimi. Jadi donga iki munggah langit, munggah ya. Nah, donga elek ditutup Pak langit Pak, kadoan jelek tutup langit jret balik donga iku ya, balik nang bumi gak diterima, tutup bumi jret ngan goleki wong sing dizalimi mau. Oh iki didongakno wong ngakir. Allah gak berkenan, ndak usah. Ya. Akhirnya donga iki golek nang sing ndonga elek mau. Nah, ini penjelasan dari Imam Abdul Al-Haddad dalam kitab beliau Arisalah Al-Muawanah, ada seperti itu Kanjeng Nabi. Jadi donga itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan, terutama kita membalas kejelekan, laknat atau ngutuk wong sing kita, maka doa itu akan kembali goleki wong sing donga elek. Niku. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita ya berusaha untuk ketika dihina orang, dijelek-jelekan orang, dizalimi orang, difitnah apapun, maka kita berdoa sabar dan berdoa donga sing apik. Jadi Imam Ghazali napa Imam Ghazali dawuh dongakno wong sing mendolimi kita dengan ampunan Allah, dengan hidayah Gusti Allah. Angel, memang angel. Tapi sampai ngeruh ilmu iki langit tunggal langit mudun mana nang mau insyaallah gak angel. Kalau kita sudah tahu semua gak akan bisa angel. Nah, golek tahu itu ono dalane ono pengorbanan, latihan dan sebagainya. Nggih. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirah. Ya sing penting ayo belajar, lek dilokno wong, dicaci maki wong, difitnah wong, dizalimi wong, lesan mulut. Nah, kula eling. Kalau mulut sudah keluar, Pak, mulut kita sudah keluar energinya, entah doanya, entah kejelekan, keburukan, lesan kita ini sudah keluar dari mulut kita, itu akan terus naik ke atas. Ya. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga ada dalam kitab Maraqi Ubudiyah karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Mungkin kita diberi hidayah oleh Allah, kekuatan untuk selalu berdoa kepada Allah dan juga kesabaran terhadap menghadapi orang-orang yang menzalimi kita. Tapi insya Allah lek sabar, lek minta ndongakno terus ngampunan hidayah nang wong sing zalimi kita, derajat kita akan naik dengan dirinya. Dalane dikai Gusti Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kaimil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli ala Muhammad.